Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Profesor Dr. Sumarwati, Magister Pendidikan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai penggunaan OpenAI ChatGPT dalam menyusun karya ilmiah. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas proyek mata kuliah Bahasa Indonesia dalam program studi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anselmus Farel Mulya dengan NIM F0425031. Perkenalkan, nama saya Kevin Alvino dengan NIM F0425013. Saya Ajra Ditya Adi Watana Suryawijaya dengan NIM F0425025. ChatGPT merupakan aplikasi berbasis AI yang dikembangkan oleh OpenAI dengan chat sebagai sarana interaksi melalui ChatGPT. OpenAI ChatGPT adalah salah satu AI yang banyak digunakan penulis untuk mendukung penulisan karya ilmiah. Karena ChatGPT sendiri memiliki beberapa kemampuan. Di antaranya yang pertama, kecepatan dalam mengolah informasi. Dalam penulisan karya ilmiah, tentunya kita harus sering membaca banyak sumber. ChatGPT ini bisa membantu kita dalam menyederhanakan konsep dari sumber-sumber tersebut, merangkum beberapa teori, atau menjelaskan topik yang rumit sehingga lebih mudah dipahami. Kemudian, memiliki kemampuan menelaah struktur tulisan. Karya ilmiah mempunyai format yang jelas dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil, kesimpulan, dan lain-lain. Nah, dengan menggunakan ChatGPT ini, dia bisa memberikan contoh kerangka, membantu menyusun alur logis dari penulisan dari bab awal hingga kesimpulan, kemudian bisa memperbaiki transisi antar paragraf supaya lebih runtut dan lebih nyambung antara satu paragraf dengan yang lainnya. Kemampuan lain yang dimiliki oleh ChatGPT adalah dalam hal pengembangan ide. Dalam menentukan topik atau rumusan masalah tentunya tidak mudah, karena kita harus menemukan pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah yang sebelumnya belum pernah ada yang meneliti. Nah, ChatGPT ini bisa memberikan alternatif topik ataupun pertanyaan-pertanyaan penelitian, di mana dapat juga memberikan sudut pandang baru yang mungkin belum terpikirkan oleh penulis. Kemudian ada kemampuan dalam penyuntingan bahasa dan aspek bahasa. Di sini ChatGPT bisa membantu kita memperbaiki tata bahasa, membuat kalimat lebih formal, dan menyesuaikan gaya akademik. Di sini tentunya disesuaikan dengan format penulisan yang ada untuk suatu karya ilmiah. Hal ini penting terutama ketika penulis ingin menulis dalam bahasa Inggris atau bahasa formal. Tetapi perlu diingat bahwa ChatGPT ini bukan sebagai sumber utama, tetapi hanya sebagai sumber pendukung yang perlu dicek keakuratan informasi yang didapatkan. Lanjut ke tahap 1, yaitu menemukan topik dan rumusan masalah. Ini adalah langkah yang paling awal dan paling penting dalam penulisan karya tulis ilmiah. Di sini ada dua contoh prompt yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa minta ChatGPT menyarankan topik penelitian dengan menyebutkan jurusan dan bidang yang kita minati. Seperti contohnya, mahasiswa bisnis digital yang minta 5 topik seputar pemasaran digital UMKM. Kedua, kalau topik sudah ada, kita bisa langsung minta ChatGPT membuatkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sesuai dari topik tersebut. Jadi, ChatGPT bisa membantu kita sejak tahap paling awal, bukan hanya menulis, tapi juga berpikir dan mengarahkan fokus penelitian kita. Setelah topik dan rumusan masalah siap, kita bisa masuk ke tahap kedua, yaitu membuat outline atau kerangka karya ilmiah. Contohnya seperti di slide ini. Kita tinggal memberikan judul skripsi kita ke ChatGPT, lalu minta dibuatkan outline lengkap dengan format bab 1-5 sesuai standar skripsi Indonesia. Hasilnya, kita langsung punya kerangka yang terstruktur sebagai panduan menulis, dan jadi kita tidak bingung harus mulai dari mana atau apa saja yang perlu ditulis di tiap babnya. Lanjut ke tahap ketiga, yaitu mencari dan memahami literatur untuk tinjauan pustaka. Kita bisa minta ChatGPT menjelaskan teori-teori yang relevan secara akademis.
atau meminta daftar penelitian terdahulu lengkap dengan nama peneliti dan tahunnya. Tapi ada satu hal yang perlu teman-teman ingat, yaitu untuk selalu memverifikasi referensi yang diberikan ChatGPT di Google Scholar ataupun Mendeley. Karena ChatGPT pun bisa saja menghasilkan referensi yang tidak akurat atau bahkan tidak ada, yang biasa disebut dengan hallucination. Jadi, gunakan ChatGPT sebagai pemandu, bukan sumber utama. Nah, kita masuk ke tahap 4 nih, yaitu menulis bagian-bagian pada karya ilmiah yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi. Nah, di saat ini kita bisa lihat contoh cara membuat prompt yang efektif di ChatGPT untuk penulisan karya tulis ilmiah. Pertama, untuk bab 1 pendahuluan, kita bisa minta ChatGPT menulis latar belakang dengan menyebutkan topik, jumlah kata, dan gaya bahasa yang diinginkan secara spesifik. Kedua, untuk bab 2 tinjauan pustaka, promptnya diarahkan agar ChatGPT menjelaskan konsep menurut para ahli, sekaligus mengaitkannya dengan konteks yang relevan. Ketiga, untuk bab 3 metodologi, kita tinggal mendeskripsikan metode penelitian kita, lalu minta ChatGPT untuk membantu menyusunnya menjadi tulisan yang lebih sistematis. Intinya, semakin detail dan spesifik prompt yang kita buat, semakin relevan dan berguna hasil yang kita dapatkan dari ChatGPT. Nah, tahap terakhir yaitu tahap 5, membuat abstrak dan kesimpulan, yaitu bagian penutup yang merangkum seluruh penelitian kita. Caranya cukup mudah, kita tinggal berikan judul dan ringkasan temuan penelitian kita ke ChatGPT, lalu minta dibuatkan abstrak dalam 2 bahasa sekaligus, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan batas kata yang kita tentukan sendiri. Ini sangat membantu karena abstrak yang baik harus padat, jelas, dan mencakup semua poin penting penelitian. ChatGPT pun bisa membantu menyusunnya dengan lebih rapi dan lebih efisien. Sebagai penutup, saya akan memberikan Anda tips penggunaan ChatGPT yang efektif dan etis. Yang pertama, lakukan ChatGPT sebagai asisten, bukan pengganti berpikir. Dan selalu edit dan sesuaikan output dengan pemahamanmu. Lalu, gunakan juga untuk brainstorming ide dan memahami konsep sulit. Dan yang terakhir, verifikasi semua data dan referensi secara mandiri. Nah, yang tidak boleh dilakukan adalah copy paste langsung tanpa diedit. Resiko plagiarismenya sangat tinggi. Yang kedua, ada mengandalkan 100% untuk menulis karya ilmiah. Yang ketiga, ada percaya begitu saja pada statistik ataupun data yang disebutkan oleh ChatGPT. Yang terakhir, menggunakan hasil tanpa memahami isinya. Dengan adanya OpenAI ChatGPT ini, diharapkan dapat dimanfaatkan secara bijaksana dalam penulisan karya ilmiah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.